Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. In wasil darsan al-balaghah min kitab Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitab Qawaidil Lughah al-Arabiyyah fil nahwi was sarfi wal balaghah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Balaghah. Sekarang kita di halaman 174, masih di bab pembahasan tentang al-qasar, ya, bab yang keempat dari 6 bab dalam ilmu al-ma'ani, yaitu al-qasar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan al-qasar. Juga kita sudah sebutkan bahwasanya qasar itu secara umum, ya, secara globalnya dibagi menjadi dua, yaitu qasar hakiki dan qasar idhafi. Qasar hakiki yaitu taksisnya itu berdasarkan al-waqi', berdasarkan fakta sebenarnya. Sedangkan qasar idhafi itu taksisnya berdasarkan penyandaran kepada sesuatu yang lain. Jadi asalnya dia tidak ditaksis, ketika disandarkan kepada sesuatu yang lain, jadilah dia qasar atau taksis. Baik. Kemudian sekarang, ya, di halaman 174 ini kita akan melihat pembagian lain, ya, pembagian lain dari al-qasar ini, ya, pembagian perincian dari al-qasar. Qala al-muallif rahimahullah, muallif mengatakan di sini, wa kullun minhuma yang qasimu ila qasri sifatin ala mausufin nahwa la farisa illa aliyun wa qasri mausufin ala sifah. Wa kullun minhuma bimana wa kullun minal qasri al haqiqi wal qasri al idhafi, ya, qasar hakiki dan qasar idhafi yang qasimu dibagi menjadi qasri sifah ala mausuf dan qasri mausuf ala sifah. Apa itu qasri sifah ala mausuf? Yaitu kita membatasi satu sifat tertentu untuk seorang objek. Contohnya la farisa illa aliyun. Di sini kita batasi sifat al-furusiyah, ya. Faris itu artinya penunggang kuda yang pemberani, begitu, ya. Ya. La farisa illa aliyun. Ini pujian berarti. Di sini kita membatasi sifat al-furusiyah kepada mausufnya yaitu Ali. Kebalikan dari qasru sifah ala mausuf adalah qasru mausuf ala sifah. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya, di sini kita membatasi Muhammad, ya, qasr mausuf ala sifah kepada satu sifat yaitu sifat ar-risalah. Halin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu sifatun illa risalah? La tabaan. Walakin huna nuridu al-qasar. Nah, ya, jadi kita ingin membatasi Nabi itu hanyalah seorang rasul, ya, fayajuzu alaihi al-maut, ya, karena kita katakan beliau hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan yang tidak bisa mati, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yajuzu alaihi al-maut, ya, beliau bisa meninggal, begitu, ya, menemui kematian sebagaimana manusia biasa. Kenapa? Illa rasulun, karena beliau hanyalah seorang rasul, ya. Ini ayat ini untuk membantah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, naqra asy-syarh al-an. Qala fi syarh wa kullun minhuma yanqasimu ila qasri sifatin ala mausuf wa qasru mausufin ala sifah. Kullun minhuma ay al-haqiqi wal idhafi. Ya, jadi qasar hakiki dan qasar idhafi ini masing-masing dibagi menjadi dua, gitu, ya. Jadi qasar hakiki ada dua, qasar idhafi juga ada dua. Yang qasimu ila qasri sifah ala mausuf atau mausuf ala sifah. Ya, jadi ada dua di sini pembagiannya lagi, yaitu qasar sifah ala mausuf dan qasar mausuf ala sifah. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara qasar sifah ala mausuf dan qasar mausuf ala sifah, idza kanat as-sifatu, ya, mukhtassatan bi mausufiha fahuwa qasru sifatin ala mausuf. Ya. Kalau sifatnya itu mukhtassah, sifatnya spesifik kepada mausufnya,
Kalau anda katakan mausuf itu objeknya. Maka ini namanya qasar sifat ala mausuf. Jadi kita batasi sifat yang khusus kepada satu objek. Wa in kana al-mausufu maksuran ala sifat. Ya, meskipun mausufnya maksuran ala sifat. Ya, jika mausufnya maksuran ala sifat, bahwa qasru mausufin ala sifat. Jadi kalau objeknya yang kita batasi itu namanya qasar mausuf. Ya, kalau sifat yang kita batasi qasar sifat namanya. Paham ya? Gampang insyaallah ini ya. Antum lihat kata pertama setelah kata qasar itu. Kalau qasar sifat berarti sifat yang dibatasi. Kalau qasar mausuf berarti objek yang dibatasi. Ya. Ketika mengatakan tadi wama Muhammadun itu qasar mausuf. Ya, karena mausuf yang pertama kan disebut. Jelas ini? Baik, meskipun bukan itu cara kita melihatnya, yang mana yang pertama kali disebut bukan. Nanti kan kita lihat cara melihat. Baik. Wasifah hiya ma yattasifu bihil insan. Yang dimaksud dengan sifat di sini adalah bukan sifat dalam tinjauan ilmu nahwu. Tapi sifat di sini adalah suatu kata yang kita gunakan untuk mensifati manusia, atau kata tersebut digunakan oleh manusia untuk mendeskripsikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Wal mausuf ma yusafu bi syai'in. Mausuf objeknya yaitu sesuatu yang disifati dengan sesuatu yang lain. Muhammad tinggi, mausufnya Muhammad. Tinggi itu sifatnya. Fa ana idza qultu masalan aliyun qa'imun, fasifah hiya qa'imun wal mausuf wa aliyun. Kalau anda katakan aliyun qa'imun, aina sifahuna? Ya, aina sifah aliyun qa'imun? Qa'imun. Aina al mausuf? Ali. La naqul mubtada khabar huna. Ya, la naqul mubtada khabar. Limada? Lana natakallam manil balaghu huna. Laisa al-i'rab. Baik. Wa indama uridu an nuqassira al-mausufa 'ala sifah aqulu ma aliyun illa qa'imun. Kalau anda katakan aliyun qa'imun, Ali berdiri. Nah, ini tidak ada qasar di sini. Maka kalau anda ingin mengqasar, anda katakan ma aliyun illa qa'imun. Ali itu enggak melakukan hal yang lain kecuali qa'im saja. Nah, berarti di sini namanya qasar mausuf ala sifat. Jelas ini ya? Ya, jadi qasar mausuf ala sifat itu mausufnya duluan. Fa aliyun maksurun wa qa'imun maksurun fi, ya, atau maksurun alaihi. Wa alam anna alladhi ya'ti ba'da illa huwal maksuru alaihi atau maksuru fi. Yang datang setelah illa, ya. Ma aliyun illa, ya, setelahnya ada kata qa'imun. Kata qa'imun itu yang disebut dengan maksur alaihi. Ya, ma aliyun illa. Qa'imunnya, ya, itulah dia sebagai maksur alaihnya atau sebagai sifahnya. Baik. Maka kalau antum mengatakan ma aliyun illa qa'imun, berarti setelah illa itulah sifahnya, karena itu maksur alaihnya. Mafhum hada? Kalau anda katakan wa ma Muhammadun illa rasulun, aina maksur alaihuna? Muhammadun ar-rasul. Undur al-qaidah huna, mada? Ya'ti ba'da illa. Undur mubasyarah, aina illa huna? Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, idan al-maksuru alaihuna ar-rasul. Wa nunabbihu annana naqsidu bis-sifah huna al-ma'na. Yang sifat yang kita maksudkan di sini adalah makna, walaysal i'rab. Maksudnya dari tinjauan makna, bukan dari tinjauan i'rab. Fa'aliyun mubtada'un wa qa'imun khabar. Ya, jadi bukan sifat mausuf dalam pembahasan ilmu nahwu ya. Sifat mausuf yang kita maksudkan di sini adalah dari sisi maknanya. Jadi antum terjemahkan dulu baru tahu mana sifahnya. Baik. Kalau mengatakan tinggi sekali Ali, ya, mana sifahnya di situ? Tinggi. Ingat patokannya kepada makna, ya. Ini patokannya kepada makna. Baik. Maka qaimun, kalau antum mengatakan aliyun qaimun, Ali mubtada, qaimun khabar. Fal khabaru fil makna, ya, sifatun lil mubtada. Khobar itu dalam tinjauan maknanya, dari sisi maknanya khobar itu kan sebagai kata sifat untuk mubtada ya. Pengertian khobar apa? Mayuk milu maknal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Berarti dia adalah sifat buat mubtada kan begitu.
Maka khobar ini berarti bagian dari sifat. Idzan fama ba'da illa huwal maqsuru fi. Maka yang datang setelah illa itulah dia maksur fihnya atau maksur alaihnya. Amma law qulna ma qa'imun illa aliyun fahada qasru sifatin ala mausuf. Kalau kita balik tadi, ma qa'imun illa aliyun. Enggak ada orang yang berdiri kecuali Ali. Ya, berarti di sini yang dibatasi itu sifatnya atau mausufnya? Sifatnya yang dibatasi di sini. Ya. Wa mithlu dzalika qauluna la karima illa zaidun. Ya, la karima illa zaidun, kita batasi apa di sini, kasru sifat ala mausuf atau kasru mausuf ala sifat? Kasru sifat ala mausuf ala sifat? Sifat ala mausuf, sifat awalan huna la karima, tidak ada orang yang mulia, sifat mulia di sini ya, sifat mulia, illa zaidun. Zaidun ini kan mausufnya, berarti kasru sifah ala mausuf. Paham maksudnya ya? Baik. Walihada yaqulul muallifu rahimahullah wa kullun minhuma yanqasimu ila qasri sifatin ala mausufin nahwu la farisa illa aliyun. Fahada qasru sifah ala mausuf. Ini namanya qasru sifah ala mausuf, la farisa illa ali. Li'anna al-furusiyah sifatun wal muttasafu biha aliyun. Ya, al-furusiyah itu sifat ya, kemudian Ali itu ya orangnya. Ya, mungkin nggak Ali itu kita jadikan sebagai sifat? Ya, nggak mungkin. Nama-nama orang di mana-mana pasti dia sebagai mausuf. Kalau Anda mengatakan dorobtu rojulan kabiron, ya, dorobtu rojulan kabiron, ainal mausuf kuna? Ya, mausuf rajulan naqul, ya, ma'annahu min nahiyatin nahwi naqul rajulan hada maf'ulun bi, walakin min nahiyatil balagha naqul huwa mausuf li sifati al-kabir. Taib, fayakunu huna qasru sifatin ala mausuf au mausuf ala sifah. Mislu, contoh untuk mausuf ala sifah, wa ma Muhammadun illa rasulun. Kalau kita balik, wa ma rasulun illa Muhammadun, ya, bagaimana jadinya? Boleh nggak wa ma rasulun illa Muhammadun? Ya, boleh nggak? Nah, berarti dia apa? Menyelisihi qasar hakiki. Itu jelas ya? Makanya pembahasan qasar sifah ala mausuf dan qasar mausuf ala sifah itu berlakunya di qasar idhofi. Ya, di sini kan ada idhofah di sini, idhofah Muhammad kepada risalah. Memang dalam qasar hakiki juga ada namanya qasar sifah ala mausuf, tapi biasanya lebih banyak itu di qasar idhofi. Baik. Baik, maka kata Muhammad di sini mausuf wa rasul sifah, fahada qasar mausuf ala sifah. Wal hasru fi qaulika la farisa illa aliyun in kana la yujadu fil baladi farisun illa huwa fa huwa haqiqiyun wa illa fa huwa idhofiyun. Baik. Kalau kita katakan la farisa illa aliyun, dan memang benar di negara tersebut nggak ada faris selain si Ali. Faris itu penunggang kuda. Ya, tidak ada penunggang kuda selain Ali. Maka kita katakan dia qasar hakiki. Tapi kalau ada, berarti dia qasar idhofi. Jelas ini ya? Baik. Dari istilah wama Muhammadun illa rasulun, kalau dibalik menjadi wama rasulun illa Muhammadun, wama rasulun illa Muhammadun, ini bisa qasar hakiki, bisa? Ya? Bisa nggak qasar hakiki wama rasulun illa Muhammad? Nggak bisa, karena hakikatnya kan ada rasul lain, rasul-rasul yang lainnya. Berarti dia qasar idhofi. Wadih ada? Baik. Nah, kaidahnya kemarin apa? Bahwasanya ya, kalau dia tidak mungkin qasar hakiki, maka dia pasti qasar idhofi. Ini namanya al-mutalaziman, ya, at-talazum al-mutadhaifan, ya, at-talazum al-mutadhaifan. Baik. Wa ma Muhammadun illa rasulun, al-hasr huna idhofi li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam lahu sifatun ukhra ghairu risalah. Kalau kita balik juga menjadi wama Muhammadun illa rasulun,
Ya. Ini qasar hakiki atau qasar idofi? Ya, kenapa? Wa Muhammadun illa rasulun. Ya. Kalau ada rasul lain berarti wa ma rasulun illa Muhammadun. Ini wa ma Muhammadun illa rasulun. Karena Muhammad punya sifat-sifat lain selain sifat risalah. Lianna rasul sallallahu sifatun ukhra ghairu risalah. Fa huna qasarna mausufan ala sifah bi'tibari annahu alaihi wasallam laisa bikatibin bal huwa rasul wa bi'tibari annahu yajuzu alaihi al-maut. Maka mana ayat ini wa ma Muhammadun illa rasulun, padahal hakikatnya fakta sebenarnya Nabi juga adalah seorang suami, seorang pemimpin. Tapi kenapa Allah katakan wa Muhammadun illa rasulun? Seolah-olah yang lain itu dinafikan oleh Allah. Konteksnya perhatikan, ya, konteks ayat ini dan asbabun nuzulnya. Ya, di sini konteksnya adalah ya untuk membantah orang-orang yang mengkultuskan Nabi. Ya, maka Nabi itu adalah seorang utusan, laisa bikatib, bukan yang mengutus. Gitu maksudnya ya. Nabi itu hanyalah seorang yang diutus, bukan yang mengutus. Ya. Baik, wa bi'tibari annahu yajuzu alaihil maut. Ya, Nabi itu juga tidak boleh kita sembah. Kenapa? Karena Nabi juga merasakan yang namanya al-maut. Ya. Baik. Berarti wa ma Muhammadun illa rasul ini senada dengan syahadatain itu ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau kita tambahkan kata abduhu di situ untuk menafikan sifat ubudiyah, sifat ilahiyah pada diri Nabi, sifat rububiyahnya. Ya. Kemudian rasulun ya juga sama untuk menafikan sifat uluhiyah. Baik. Walihada qala Allah azza wa jalla qad khalat min qablihi rusul. Makanya dikatakan di situ qad khalat min qablihi rusul. Telah lewat sebelum Nabi itu ada para rasul, berarti Nabi itu bukan satu-satunya rasul gitu. Fasayamutu kama mata ghairuhu sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan wafat sebagaimana wafatnya orang-orang yang lain. Walihada qala al-muallifu fayajuzu alaihi al-maut wa huwa rasulun la abd wa laysa rabban wala malikan wala mukhalladan fal hasru huna idafi. Beliau adalah seorang utusan, bukan seorang budak, bukan seorang rob, bukan seorang raja, bukan bukan makhluk yang mukhallad, bukan makhluk yang kekal. Wal hasru huna idafi. Maka qasar di sini namanya qasar idafi. Baik, intahaina minal qasri al-haqiqi. Itu pembagian qasar hakiki berarti ya. Qasar hakiki kita bagi menjadi qasar sifat ala mausuf dan qasar mausuf ala sifat. Qasar idafi juga bisa dibagi menjadi dua tadi. Akan tetapi ya itu tidak banyak begitu. Biasanya ya pembagiannya akan kebalik. Kita lihat di sini, yaqulul muallif rahimahullahu taala wal qasrul idafiyyu yanqasimu bi'tibari halil mukhatabi ila thalathati aqsam. Kita datangkan pembagian baru di sini. Pembagian baru ini untuk apa? Untuk qasar idafi. Dikatakan yanqasimu bi'tibari halil mukhatab ila thalathati aqsam. Pembagian berdasarkan keadaan mukhatabnya, lawan bicaranya. Dibagi menjadi tiga. Ya. Dikatakan di sini wa qauluhu al-qasrul idafiyyu ihtirazun atau ihtirazan minal qasril haqiqi. Ya. Ya, beda dengan qasar hakiki. Al-qasar hakiki la yanqasimu hadal inqisam. Ya, kalau qasar hakiki nggak bisa mengalami pembagian yang tiga ini. Li'annahu yanhasiru fihi al-maqsuru 'ala al-maqsuri 'alaihi faqat. Karena apa? Maksur sama maksur alaihnya sudah terbatas, nggak bisa keluar lagi. Karena kemungkinannya cuma satu. Kalau di kota itu hanya ada satu orang penunggang kuda, yaitu Ali, kita katakan la farisa illa aliyun. Nggak ada kemungkinan yang lain lagi kan selain Ali. Karena memang di kota itu Ali lah satu-satunya si penunggang kuda. Paham maksudnya? Maka nggak bisa dibagi-bagi qasar hakiki itu. Nggak bisa dibagi menjadi tiga ini maksudnya. Ya, berdasarkan halul mukhatab. Perhatikan baik-baik pembagian ini. Ya. Kalau antum kurang paham kenapa dibagi ini, nanti akan ada yang miss di situ nanti. Biar antum paham kenapa pembahasannya seperti ini, runutnya seperti ini. Ya, jadi ana ulang. Jadi qasar kita bagi menjadi berapa? Secara umum hakiki dan idafi.
Ya, hakiki dan idofi ini sama-sama bisa dibagi menjadi qasr sifat al-mausuf dan qasr mausuf ala sifat. Kemudian ya, itu sudah selesai kita. Itu pembagian berdasarkan sifat sama mausufnya. Jelas? Udah beres itu. Sekarang pembagian yang lain sekarang. Pembagian bi'tibar halil mukhatab, berdasarkan keadaan lawan bicaranya atau yang dibicarakannya. Ya. Berdasarkan keadaan mukhatabnya, qasar itu dibagi menjadi 3. Ya. Qasar yang mana maksudnya di sini? Apakah qasar hakiki atau qasar hakiki dan idofi? Hanya qasar idofi saja. Ya, berarti pembagian menjadi yang 3 ini hanya berlaku pada qasar idofi. Kenapa qasar hakiki tidak bisa? Ya, karena qasar hakiki itu mukhatabnya sudah jelas. La farisa illa aliyun, ya Ali, nggak ada yang lain, nggak ada kemungkinan yang lain. Paham maksudnya? Tapi kalau qasar idofi itu kan ketika kita mengatakan la farisa illa aliyun, ada juga Zaid, ada juga Muhammad, sama-sama faris, tapi kita batasi hanya kepada Ali saja. Berarti hal mukhatabnya itu bisa berbeda-beda kalau qasar idofi. Sedangkan qasar hakiki sudah pasti mukhatabnya 1 tok, karena memang waqi'nya begitu. Wadih ada? Baik. Lakin al-idofi yanqasimu bi'tibari halil mukhatabi ila 3 aqsam. Pembagian yang 3 dari qasr idofi itu ada al-awwal qasru ifradin, wasani qasru qalbin, wasalisu qasru ta'yinin. Ya, ada qasr ifrad, qasr qalb dan qasr ta'yin. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.